Kita langsung memasuki kegiatan kita webinar pada hari ini. Dan untuk itu seluruh partisipan, pendengar dan juga pemirsa bisa menyiapkan dirinya nanti untuk mendengarkan pemateri kita. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Catur Saptining Wilujeng SGZ MPH terkait dengan komitmen manajemen. Untuk itu kepada Ibu Catur disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semua dan juga tenaga kesehatan dari Puskesmas yang sudah bergabung dan join di channel UB TV. Insya Allah di sini kami selaku tim pengabdian masyarakat dari jurusan gizi akan menyampaikan terkait 4 pilar dalam pendirian kantin sehat. Saya yang pertama akan menyampaikan terkait dengan komitmen dalam melaksanakan kantin sehat. Definisi dari kantin tersebut, yaitu di sini untuk kantin sendiri definisinya adalah ruangan untuk makan, baik makanan yang dibeli di ruangan tersebut ataupun yang dibawa sendiri atau dibeli di situ. Jadi memang kantin ini difungsikan sebagai tempat makanan untuk warga sekolah. Jadi menyediakan makanan untuk warga sekolah baik dari muridnya sendiri maupun semua jajaran di sekolah. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan peraturan pemerintah. Kenapa setiap sekolah diharapkan untuk bisa memiliki kantin yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Jadi ada peraturannya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada peraturan pemerintah. Kalau kita lihat di sini adalah peraturan nomor 32 tahun 2013. Nah, di sini di peraturan ini memang dibedakan terkait dengan pengadaan atau dalam melaksanakan kantin sekolah. Jadi ada pasal 42 dan juga pasal 44 di mana setiap sekolah itu wajib ada kantin. Kantin yang seperti apa itu diatur pada pasal 44. Pasal selanjutnya yaitu yang nyaman dan sehat. Nah, ini ketika kita berkomitmen nantinya untuk membuat sebuah kantin yang nyaman dan sehat, tentu kita harus mengacu pada beberapa peraturan pemerintah yang memang sudah ditetapkan. Kantin sekolah ini bisa memberikan sebagai media pembelajaran terutama terkait dengan makanan yang aman dan bergizi. Kita harapkan seperti itu. Kemudian juga sebagai media penunjang terutama untuk kewirausahaan dari peserta didik kita. Jadi kita bisa memberikan sebuah wadah, jadi untuk wadah peserta didik kita dalam mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Kemudian selain fungsi-fungsi di atas, maka di sini fungsi kantin sekolah juga sebagai sarana dalam penerapan standar kebersihan. Jadi kalau sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di sini ada standar kantin yang sehat itu seperti apa. Jadi ini memang perlu komitmen. Jadi kalau mau merubah perilaku tanpa komitmen ya tentu tidak akan tercapai. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi yang memang kita harapkan ya, jadi untuk membangun pola makan yang bergizi seimbang. Tapi ini tantangan yang sungguh luar biasa yang harus kita hadapi dalam membuat atau membentuk sebuah pola makan untuk siswa didik kita dan juga warga sekolah yang bergizi seimbang. Selanjutnya slide. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang bisa menjadi acuan nanti Bapak Ibu terkait dalam membuat komitmen. Jadi penelitian ini dilakukan oleh kolega kami yang juga menjadi pembicara di sini. Untuk pembicara yang terakhir Ibu Titis, beliau melakukan penelitian untuk kantin-kantin di SMP dan SMA. Di sini beliau melakukan penelitiannya adalah sekitar tahun 2019. Kalau kita lihat dari penelitian beliau ini, bisa kita lihat di sini. Dari hasil penelitian terutama terkait dengan makanan jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak SMP maupun SMA, di sini kita lihat dari segi pemenuhan energi dan karbohidratnya yang
lebih dari, untuk energinya 300 kalori dan untuk karbohidratnya lebih dari 45 gram itu masih sedikit sekali, yaitu untuk energinya masih hanya 18%, untuk yang karbohidratnya masih 9%. Dan di sini kalau kita lihat untuk zat gizi makro lainnya, untuk protein dan lemaknya, untuk protein dan lemak ini memang sudah mencukupi, yaitu sekitar yang lebih dari 5 gram dan lebih dari 0,3 gram. Nah, di sini sudah hampir separuh, sekitar 60 sampai 43% sudah memenuhi. Jadi sudah terkait dengan jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak SMP dan SMA ini, untuk protein dan lemaknya sudah memenuhi kebutuhan. Memang kalau kita lihat dari hasil penelitiannya Ibu Titis ini, untuk protein dan lemak kenapa sudah bisa memenuhi, karena kebanyakan makanan jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak SMP ataupun anak SMA ini bahan bakunya terbuat dari protein dan prosesnya adalah digoreng, sehingga dari segi protein memenuhi, dari segi lemaknya sudah memenuhi. Monggo slide selanjutnya. Kalau tadi terkait dengan penelitian terkait dengan zat gizi makro, berikut ini adalah masih penelitiannya beliau juga pada tahun 2019 untuk kantin yang ada di sekolah SMP dan SMA. Ini adalah terkait dengan cemaran. Ternyata karena memang masih lemahnya pengawasan dari pihak kantin maupun dari pihak sekolah terkait dengan makanan jajanan yang disediakan di kantin, maka masih ada dari hasil penelitian ini ada beberapa cemaran yang masih ada pada makanan jajanan tersebut. Contohnya masih ada formalin, ada borak, dan ada rodamin B. Selain itu juga masih tingginya, lanjut slide-nya, masih tingginya untuk pencemaran dari mikrobiologinya, yaitu di sini masih ada pencemaran, terutama yang paling tinggi adalah Staphylococcus. Jadi memang karena di sini perlu komitmen kembali dari Bapak Ibu semua terkait dengan keamanan pangan, terutama dalam penyediaan keamanan pangan di kantin ini, maka kita harapkan seminimal mungkin tidak ada cemaran atau cemarannya di ambang batas yang normal. Lanjut. Kemudian berikutnya ini adalah fungsi yang kita rangkum. Dilanjutkan saja untuk slide-nya, terus diklik saja. Di sini jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa tantangan dari seorang manajer atau di sini nanti adalah kepala sekolah dan bekerja sama dengan tim yang dibentuk dalam membuat kantin sehat sekolah, maka tantangannya adalah kita itu menyediakan makanan yang bergizi, yang higienis dan aman untuk peserta didik dan semua warga sekolah. Nah, di sini dalam menjawab tantangan tersebut, tentu seorang manajer yang di sini adalah kepala sekolah dan juga nanti bekerja sama dengan tim harus memenuhi 4 pilar dalam pendirian atau dalam melaksanakan kantin sehat di sekolah. Saya akan menyampaikan terkait dengan pilar yang pertama, nanti untuk pilar yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan komitmen manajemen. Nah, di komitmen manajemen ini tentu diharapkan ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Jadi dengan adanya komitmen manajemen ini yang kalau kita lihat di sekolah adalah manajernya seorang kepala sekolah, maka di sini komitmen sekolah itu harus terlaksana terlebih dahulu. Jadi memang ada komitmen atau di sini harus ada tim terlebih dahulu yang dibentuk dalam membuat komitmen dalam melaksanakan kantin sehat tersebut. Jadi komitmen di sini digawangi oleh manajer, yaitu manajer yang di sini yang saya sampaikan adalah kepala sekolah. Jadi komitmen sekolah ini harus berkomitmen, tim ini harus berkomitmen dalam melaksanakan kantin sehat. Kemudian tim ini juga harus berkomitmen dalam mencapai tujuan pelaksanaan dari kantin sehat tersebut. Siapa saja sebenarnya yang harus berkomitmen? Sebenarnya seharusnya semua warga sekolah. Tapi di sini paling tidak yang istilahnya membuat sebuah kesepakatan atau membuat komitmen terlebih dahulu harus diinisiasi oleh manajer, yaitu kepala sekolah. Slide selanjutnya. Nah, di sini diklik kembali. Nah, di sini kalau kita lihat untuk diklik kembali. Jadi di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Kemudian monggo diklik lagi. Untuk kepala sekolah ini
kami harapkan mempunyai tim, ada guru UKS, ada guru yang memang bertanggung jawab dalam mengelola kantin, dan juga guru-guru lainnya, dan juga di sini penjamah makanan atau penjual makanan yang ada di kantin, dan juga kepala sekolah itu bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan, misalnya dengan puskesmas atau dengan dinas kesehatan di wilayah kerjanya di sini. Nah, di sini kenapa kita harus melibatkan tenaga kesehatan? Karena tentu dalam tadi fungsi-fungsi kantin sehat tentu kita tidak bisa melaksanakannya sendiri. Di sini tentu kita akan bekerja sama dengan berbagai lini, dengan berbagai institusi. Nah, ini keputusan atau peraturan ini kita pasang di mana, di kantin terutama, atau di tempat-tempat yang strategis di sekolah. Tentu warga sekolah tersebut, entah itu peserta didiknya, entah itu penjual makanannya di kantin, itu selalu ingat peraturan kepala sekolah di sekolah ini adalah ini. Ya, kita harapkan dengan informasi yang mereka, meskipun dengan yang dipasang itu mereka hanya melihat sambil lalu, tapi semakin seringnya seseorang terpapar ini, maka si orang ini akan bisa berubah perilakunya, jadi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Lanjut, slide berikutnya. Kemudian selain tadi adalah tugas yang pertama adalah di sini juga memberikan edukasi, dan juga monggo slide selanjutnya, memberikan edukasi baik kepada penjual maupun penjamah makanan dan peserta didik, dan juga tugasnya adalah mengawasi mutu. Nah, ini kalau mengawasi mutu makanan tentu harus bekerja sama dengan beberapa sektor kesehatan. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini juga terkait dengan pengawasan mutu juga ada mengawasi kebersihan sarana dan prasarana. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya apa saja yang harus ada. Nah, ini harus ada komitmen bagaimana penyediaan sarana dan prasarana di kantin yang sehat. Selanjutnya. Nah, kemudian tadi hampir sama, yaitu merencanakan program edukasi. Selanjutnya terkait dengan penelitian bisa dilanjutkan, nggih, untuk slide berikutnya. Berikut ini adalah terkait dengan peraturan pemerintah untuk kecukupan gizi. Jadi menu apa saja sebenarnya yang bisa kita ambil atau bisa kita contohkan untuk penjual makanan yang itu bisa memenuhi kebutuhan gizi dari anak SMP. Kalau kita contohkan di sini adalah yang perempuan. Jadi untuk snacknya sekitar 10%. Jadi paling tidak nanti untuk energinya adalah bisa sekitar 200-an ya, sekitar 200-an atau sekitar 20 ya. Jadi di sini bisa beberapa menu yang sudah diteliti, tapi bukan di Malang ini penelitiannya. Jadi penelitiannya ada di Jakarta. Slide berikutnya contoh menunya. Slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa menu, jadi sudah ada zat gizinya. Contohnya saja di sini adalah nasi goreng. Dengan menyediakan nasi goreng kita harapkan di sini dengan hanya satu porsi atau sekitar 200 gram. Nah, di sini sudah bisa memenuhi untuk energinya sekitar 200 kalori. Jadi nanti bisa misalnya si anak itu masih beli lagi nasi goreng plus tambah apa misalnya, atau martabak misalnya, jadi bisa memenuhi sekitar 10% dari total dia snacknya selama 1 hari. Nah, di sini slide berikutnya. Ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa mengajukan ada pertanyaan misalnya. Nah, di sini memang terkait dengan komitmen, tantangannya adalah menyiapkan jajanan kantin yang tadi bergizi, higienis, dan aman. Kalau kita mau, dan murah. Jadi kalau kita mau menyediakan makanan yang higienis, yang aman dan bergizi, pasti harganya akan mahal. Tantangan kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang tim yang harus berkomitmen adalah menyediakan makanan yang bergizi, higienis, dan aman, dan yang paling penting adalah terjangkau untuk peserta didik dan bisa untuk dikonsumsi, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa dan juga pendengar, itu tadi pemaparan mengenai komitmen manajemen untuk kantin sehat dari Ibu Catur Saptining Wilujeng SGZ MPH. Nah, untuk itu nanti di akhir sesi materi untuk para pendengar, partisipan dan juga pemirsa dapat memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar di UBTV Livestream, dan juga untuk seluruh partisipan yang ada di aplikasi Zoom dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada. Dan untuk itu, informasi bagi para partisipan nantinya akan ada door prize yang akan dipilih oleh panitia, dan kalian bisa mendapatkan door prize tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera pada kolom komentar. Untuk itu, kita akan menuju pada pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Yudi Arimbawani SKM MPH yang akan memaparkan tentang sarana prasarana kantin sehat. Untuk itu, mari kita sapa dulu Ibu Yudi. Halo Ibu Yudi. Baik, terima kasih. Monggo silakan. Sebelumnya saya sapa dulu para peserta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan webinar ini saya akan menyampaikan terkait dengan pilar kedua, yaitu sarana dan prasarana dalam mewujudkan kantin sehat. Mbak Yudi nih, Mbak Yudi. Ya, Oke. Jadi sarana dan prasarana ini merupakan pilar kedua dalam mewujudkan kantin yang sehat sekolah. Yang tadi oleh Bu Catur itu telah disampaikan menjadi tugas bagian manajemen untuk menyiapkan sarana dan prasarana kantin ini. Apa saja poinnya? Yaitu yang menjadi syarat utama itu adalah tersedia bangunan kantin, ya, kemudian terdapat juga fasilitas sanitasi, ditambah juga terdapat pengendalian hama dan serangga yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kita lihat dari setiap poin ini persyaratannya apa saja. Yang pertama adalah terkait dengan konstruksi bangunan kantin. Jadi diharapkan setiap sekolah itu memiliki bangunan yang permanen, ya, bangunan yang permanen. Jadi bangunan ini bisa terdapat di dalam perkarangan sekolah atau bahkan di modul yang disediakan oleh Siamerekon itu bisa di luar perkarangan sekolah. Tapi akan lebih baik apabila di dalam perkarangan sekolah. Dan kemudian bangunan ini dibangun paling tidak jaraknya 20 meter dari TPS, tempat pembuangan sementara. Nah, bagian-bagian dari bangunan ini pasti akan terdapat beberapa bagian, yaitu terkait dengan atapnya. Ya, atapnya ini kuat, ya, tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan tikus. Kemudian juga akan lebih baik apabila ada plafonnya. Plafonnya ini dicat dengan warna cerah dan diupayakan apabila plafon dari kantin ini terbuat dari anyaman bambu, ya, dihindari untuk mengecatnya menggunakan kapur tohor, ya. Apakah Bapak Ibu pernah melihat atau misalnya ada apabila bagian kantinnya masih ada yang terbuat dari anyaman bambu, ya, bisa diganti, jadi bisa dilapisi oleh pelitur saja, ya. Begitu, karena apa? Karena apabila kapur tohor itu kan bisa mengelupas. Jadi kalau misalnya mengelupas nanti bisa jatuh ke makanan atau minuman dari siswa yang sedang makan di kantin. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah bagian dinding. Ya, bagian dinding ini berwarna cerah juga, kemudian rata, yang kedap air. Ya. Kemudian ini juga apabila nanti ada pertemuan dengan lantai, jadi supaya mudah dibersihkan juga bentuknya adalah konus, jadi ada lengkungan begitu. Kemudian terkait dengan sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini harapannya ada pertukaran udara secara baik. Kebanyakan kalau di kantin sekolah itu ruang makan itu kan tidak bersekat, atau misalnya ada bersekat itu ventilasinya yang tersedia di bangunan itu paling tidak adalah 20% dari luas lantai. Kemudian di kantin sekolah itu kan ada warung-warung, beberapa penjual begitu kan ya, yang dibuat seperti stand-stand begitu dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen. Nah, ini dari setiap warung ini, terutama di bagian memasak makanan itu terdapat hood yang bisa menyerap
asap ya, jadi ventilasi pertukaran udaranya bisa baik. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan lantai. Jadi di sini saya dapat beberapa gambar yang saya cari di Google, itu ada, ternyata masih ada ya lantai-lantai yang retak. Nah ini nanti bahaya, bisa jadi tempat serangga juga ya untuk berkembang biak di situ, apalagi kalau lembab. Dan upayakan tidak licin. Kemudian kalau misalnya ada tumpahan air ya di lantai, segera dibersihkan dan tidak ada genangan air. Nah tadi, dan terkait dengan pertemuan dinding yang tadi sempat saya sampaikan, yaitu pertemuan dinding dan lantai ini berbentuk konus ya atau melengkung ya. Apabila di bagian kantinnya belum, jadi bisa mengalokasikan anggaran untuk menambahkan semen, dibuat lengkungan gitu, jadi nanti mudah dibersihkan. Selanjutnya adalah terkait dengan kesediaan air bersih. Ya, tadi hasil penelitian yang disampaikan oleh Bu Catur, terdapat yang dilakukan oleh Bu Titis pada tahun 2019, kemarin baru saja dilakukan ya di daerah Malang, itu terdapat 11% kantin yang airnya masih mengandung E. coli. Ya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 416 tahun 1990, nanti Bapak Ibu bisa browsing ya, bisa download PDF-nya, sudah tersedia di internet. Nah, itu harus 0%. Ya, jadi tidak ada E. coli-nya. Kemudian terkait juga tidak berbau, kemudian tidak berasa, tidak berwarna, kemudian juga kandungan bahan kimianya itu tidak melebihi ambang batas. Contohnya adalah kandungan besinya itu maksimal itu adalah 0,3 mg ya per liter. Kemudian kalau yang deterjen itu maksimal itu adalah 0,03 mg per liter. Oke. Kemudian ada terkait dengan fasilitas sanitasi, ya terkait dengan saluran air limbah. Nah, saluran air limbah ini Bapak Ibu bisa ngecek seperti apa saluran limbah di kantin, ya. Dibuat dari bahan yang kedap air, kemudian aliran airnya lancar. Jadi untuk bisa mencegah sumbatan itu, terutama di tempat-tempat pencucian peralatan itu bisa diberi filter. Jadi yang bisa menahan sisa-sisa makanan nanti ikut larut. Jadi masih bisa dibuang sendiri oleh petugas atau pemilik warung kantin. Nah, kemudian sifatnya tertutup. Jadi untuk menghindari bau yang tidak sedap, bau ceren yang tidak yang tidak nyaman itu. Kemudian apabila menggunakan sumber air sumur ya, septic tank ya, itu berjarak 20 meter. Selanjutnya terkait dengan fasilitas sanitasi juga, ini ada terkait dengan peralatan memasak ya dan peralatan makan ya, diupayakan dari bahan yang food grade, jadi aman. Kemudian juga bersih, dicuci secara benar. Dicuci secara benar berarti ketika harus dicuci secara benar berarti di setiap warung tersedia tempat untuk mencuci peralatan memasak dan peralatan makan. Jadi tersedia fasilitas air bersih yang mengalir, kemudian dicuci dengan sabun. Ya, kemudian peralatan-peralatannya disimpan dengan baik. Jadi akan lebih baik apabila ada laci tersendiri ya untuk menyimpan peralatan. Jadi tidak terhindar dari pencemaran, terutama apabila malam hari ya ada hewan-hewan yang tidak diinginkan. Nah itu. Kemudian, ini diupayakan di warung, terutama ya warung kantin itu tidak menyimpan barang-barang yang tidak perlu seperti tumpukan kardus ya. Itu nanti bisa menjadi tempat hama, serangga, kecoa misalnya gitu. Nah, kemudian fasilitas selanjutnya terkait sanitasi itu adalah tersedia tempat sampah. Nah, tempat sampah ini tertutup ya, jumlahnya bisa disesuaikan. Atau misalnya di setiap warung, dekat warung itu ada tempat sampah ya, kemudian dibuang secara teratur, berarti setiap hari oleh petugas. Kemudian juga terdapat toilet. Nah, toilet ini antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dipisahkan. Nah, kemudian juga terdapat fasilitas tempat cuci tangan, terutama di era new normal ini ya, berarti kan harus ada tempat cuci tangan. Yang awalnya belum,
Jadi sebenarnya pihak sekolah harus membuat yang baru seperti itu. Meskipun ini adalah tahun depan, tapi kita tidak bisa mengabaikan. Maksud saya tahun depan ini adalah siswa-siswa mulai masuk ke sekolah gitu. Nah, ini terkait dengan ruang makan. Nah, ruang makan setiap sekolah, di setiap kantin sekolah itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, kondisi bangunan. Nah, diupayakan kondisinya bersih, luas areanya memadai. Jadi luas area memadai itu ketika siswa makan di ruang di kantin itu tidak crowded, tidak berdesakan. Nah, ini saya ambil contoh adalah gambarnya memang dari anak SD ya, kecil-kecil, tapi bisa disesuaikan nanti ketika di kantin SMP seperti apa. Nah, kemudian saat ini di era new normal ini untuk tahun depan Bapak Ibu harus menyiapkan bagaimana untuk mengelola ruang makan ini terkait dengan meja kursinya dan bagaimana nanti posisi siswa itu duduk ketika makan. Nah, ini saya ambil contoh ya penerapan di Korea di era new normal. Jadi di kantin sekolah, di kantinnya itu di mejanya diberi sekat-sekat transparan. Jadi per individu. Ya, kalau di Indonesia, terutama di kantin sekolah, ini memungkinkan tidak. Kalaupun tidak memungkinkan, karena memang keterbatasan biaya, dapat diatur sedemikian rupa, jadi tetap bisa menjaga protokol kesehatannya. Nah, selanjutnya terkait dengan penyimpanan makanan. Nah, jadi diupayakan di warung itu apabila dilakukan pengolahan makanan, jadi ada tempat penyimpanan bahan makanan, terutama makanan segar, ya refrigerator itu suhunya 5-10 derajat Celcius, kemudian freezernya adalah minus 10 derajat Celcius, dan nah ini tadi Bu Catur menyampaikan juga ya, ada penyuluhan secara teratur, secara periodik kepada penjual makanan di kantin. Nah, ini termasuk melabeli bahan makanan yang disimpan di kulkas. Jadi nanti makanan yang disimpan lebih awal itu keluar lebih dulu. Jadi kalau misalnya makanan segar itu sebaiknya memang setiap hari belinya, jadi tidak disimpan dalam waktu lama di kulkas. Nah, kemudian terkait dengan penyimpanan makanan matang. Nah, ini di kantin-kantin Bapak Ibu, apakah sudah penjual kantinnya menyimpan makanan di instalasi yang transparan, kemudian bagian belakangnya ditutup, jadi ada yang kalau di gambar ini diberi tirai begitu ya, untuk menghindari serangga masuk, atau kadang ada sliding kaca begitu. Nah, kemudian apakah juga kantinnya masih terbuka seperti ini meskipun di SMP? Kalau ini gambarnya SD ya, gitu. Apakah masih seperti ini terbuka, belum tertutup? Jadi nanti bisa dilakukan edukasi kepada penjualnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait pengendalian hama dan serangga. Jadi persyaratannya adalah kantin sekolah itu ya bebas jentik nyamuk. Jadi dihindari adanya genangan air ya. Genangan air, kemudian apabila ada kemasan-kemasan yang bisa terisi air itu sebaiknya adalah dibuang. Kemudian menghindari beberapa hewan ya yang sering ada dalam operasi penyelenggaraan makanan, termasuk kantin sekolah itu tikus, kecoa, dan lalat. Nah, seperti ini. Kecoa itu suka di daerah yang lembab, hangat, kemudian dan gelap ya. Nah, ini dan untuk menghindarinya para penjual makanan bisa menutup makanan yang sudah siap matang dengan tudung saji atau tadi dimasukkan ke etalase yang tertutup, kemudian juga bisa memasang perangkap lalat dan perangkap tikus. Kalaupun memang kewalahan ya, pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Tentunya ketika bekerja sama dengan pihak ketiga ada alokasi biaya tertentu yang harus dikeluarkan oleh manajemen kantin. Sekian Bapak Ibu sekalian pemaparan dari saya terkait sarana dan prasarana. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Belinda.
Baik, itu tadi pemaparan dari Ibu Yudi Arimbawani SKM MPH. Terima kasih Ibu Yudi. Baik, kita akan langsung saja menuju kepada materi kita yang ketiga dari Ibu Adelia Desi Kurniawati STP MP MSc mengenai tentang, maksud kami Ibu Yosfi Rahmi SGZ MSc terkait tentang sumber daya manusia. Untuk itu kepada Ibu Yosfi kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya sesuai dengan yang disampaikan tadi, saya akan menjelaskan pada pilar yang kedua, yaitu tentang sumber daya manusia. Pilar yang kedua adalah sarana dan prasarana, dan pilar yang ketiga yang sekarang akan kita bahas adalah sumber daya manusia. Slide. Baik, kita bagi pembahasan kita lihat dulu pengertian dari SDM, kemudian cuci tangan, kapan saja kita harus cuci tangan dan bagaimana caranya, kemudian lanjut dengan alat pelindung diri atau APD, dan juga kita lihat perilaku dari penjamah makanan. Sumber daya manusia, jadi sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah penjamah makanan. Siapa itu penjamah makanan? Adalah orang yang menyiapkan, mengolah, dan menyajikan makanan bagi konsumen yang ada di kantin sekolah. Siapa saja itu, bisa penjualnya, bisa tukang masaknya, dan bisa juga pelayan. Next. Selanjutnya, bagaimana kualifikasi dari penjamah makanan? Kalau kita lihat dari gambar ini kan ada penjual yang ganteng gitu ya, bersih, resik gitu ya, kita pasti senang melihatnya. Nah, syarat dari penjamah makanan haruslah berbadan sehat, bebas dari penyakit menular, bersih dan rapi, mengerti tentang kesehatan, dan memiliki disiplin kerja yang tinggi. Kenapa disiplin kerja yang tinggi perlu di sini? Karena kalau penjamah makanannya tidak disiplin di sini tidak hanya buka kantinnya tepat waktu, datangnya tepat waktu gitu ya, bukan, tapi bagaimana cara mengolah makanannya, bagaimana menjaga kebersihannya. Jangan sampai nanti karena banyak anak-anak yang lagi belanja rame, terus kebersihan, cara pengolahan yang tepat itu diabaikan. Jadi kedisiplinan dalam menjaga kebersihan makanan dan mutu makanan tetap baik, itulah yang sangat penting. Berikutnya. Nah, penjamah makanan boleh dibilang adalah sumber pencemar atau penyebar kuman. Jadi penyebab terjadinya kontaminasi kepada makanan. Di semua bagian permukaan tubuh kita itu bisa menjadi pencemar. Misalnya saja rambut yang ada di baju kita, dan terutama adalah pada bagian tangan. Kenapa tangan? Karena tangan adalah bagian yang banyak menyentuh gitu ya, baik itu menyentuh. Jadi kita harus menjaga supaya tangan ini tetap bersih. Caranya bagaimana? Adalah dengan mencuci tangan. Selanjutnya, di sini bisa dilihat bahwa 80% kuman itu berasal dari tangan. Karena tadi ya banyak yang kita sentuh dengan menggunakan tangan. Bahkan wajah kita sendiri gitu ya, kita sentuh dengan tangan, maka itu bisa ada kuman di tangan kita. Dan 51% kejadian sakit perut dengan kita mencuci tangan itu bisa diturunkan. Dan kalau kita mencuci tangan dengan sabun dengan baik dan benar, itu 58% kejadian diare itu bisa diturunkan. Nah, jadi sangat penting sekali untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Dan kalau sekarang ini karena pandemi gitu ya, kita banyak ada hand sanitizer, itu boleh saja digunakan. Tapi kalau kita bandingkan, mana sih yang lebih efektif antara sabun dengan hand sanitizer? Sabun itu lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer.
berikutnya. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya mencuci tangan yang baik dan benar? Saya senang sekali ya ada sisi positif dari pandemik ini, karena setiap orang akan punya kesadaran bahwa cuci tangan itu sangat penting. Yang pertama, setelah kita kenakan air pada tangan kita dan kita kasih sabun, kemudian cara membersihkannya adalah dengan pertama mengusap telapak tangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengusap pada bagian punggung di kedua bagian tangan, kemudian mengusap telapak tangan dan sela-sela jari supaya sela-sela jarinya juga bersih, dan kemudian kita mengkaitkan tangan supaya ujung jari juga bersih. Yang berikutnya adalah yang kelima, membersihkan jempol dengan kita melakukan seperti pada gambar. Dan yang keenam terakhir adalah melakukan seperti cubitan gesekan pada telapak tangan pada kedua sisi. Nah, setelah itu ya kita harus bersihkan dengan air bersih. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Jadi di video ini dokternya menggunakan tangan dengan handscoon yang ada tintanya, sehingga kelihatan mana bagian yang terkena sabun dan yang tidak terkena sabun. Kita lihat bersama-sama. Kebanyakan kita hanya membersihkan telapak tangan saja. Anda lihat warna tinta pada handscoon-nya. Jadi kalau kita hanya membersihkan pada bagian telapak tangan, maka punggung tangan tidak kena. Maka kita harus mengusap bagian punggung tangan sampai 4 kali pada kedua sisi. Kemudian bisa kita lihat ternyata bagian jempol itu belum kena gitu. Maka kita lakukan usapan pada bagian jempol dengan memutarnya gitu ya. Nah, demikian setelah itu ujung-ujung jari mungkin masih belum terkena, maka kita usapkan pada telapak tangan kita. Kemudian terakhir masih ada bagian yang belum terkena sabun, maka itu kita sempurnakan untuk mengusapnya juga. Jadi dipastikan bahwa semua bagian tangan terkena sabun. Dan harus dipastikan bahwa air yang kita gunakan adalah air bersih dan mengalir. Dan pastikan juga setelah tangan kita bersihkan gitu ya, kita menggunakan sabun, menggunakan air mengalir, setelah itu jangan kita cemari lagi. Misalnya dengan mengusap wajah, dengan membersihkan ke baju kita, mengeringkan ke baju kita gitu ya, itu jadinya percuma gitu nyuci tangannya. Jadi gunakanlah misalnya pengering tangan atau gunakanlah tisu begitu ya, supaya tangannya tidak tercemar kembali. Baik, berikutnya kita lihat kapan saja kita harus cuci tangan. Di sini bisa dilihat bahwa banyak waktu kita harus mencuci tangan. Intinya adalah pada saat tangan kita kotor itu harus segera kita cuci tangan. Apalagi pada kondisi pandemi sekarang ini. Jadi sekali saja kita menyentuh wajah kita misalnya, kita harus mencuci tangan. Sekali saja kita megang laptop terus kerja gitu ya, setelah itu kita harus cuci tangan. Dan berikutnya pada saat kita selesai dari kamar mandi itu harus cuci tangan pakai sabun. Nah, untuk di penjamah makanan yang terutama harus diperhatikan adalah terkait dengan setelah memegang bahan makanan mentah. Jadi kalau habis megang bahan makanan mentah, pastikan kita mencuci tangan dulu. Misalnya menggoreng ayam gitu ya, habis masukkan ayamnya pakai tangan ke wajan, itu kita harus cuci tangan dulu. Kalau tidak, sutilnya akan kotor, akan ada
bakteri ataupun kuman yang berasal dari ayam tersebut. Jadi harus cuci tangan setelah memegang bahan makanan mentah. Berikutnya, nah penggunaan alat pelindung diri juga sangat penting atau APD gitu ya. Di sini apa saja yang menjadi APD yang harus digunakan oleh penjamah makanan adalah yang pertama adalah penutup rambut. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan jilbab, maka jilbab itu sudah cukup. Pastikan saja bahwa rambutnya tidak keluar-keluar begitu ya. Nah, selain itu adalah celemek atau apron. Setiap pegawai ataupun staf di kantin sekolah itu harus menggunakan celemek supaya bajunya bisa terhindar dari kotoran dan juga tidak mengotori bahan makanan. Dan kalau bisa malah baju yang digunakan pada saat mengolah makanan itu berbeda dengan baju yang digunakan pada saat berangkat dari rumah ke kantin sekolah. Yang berikutnya adalah sarung tangan dan juga adanya sepatu yang yang tertutup supaya kalau ada kecelakaan di dapur atau di kantin itu tidak kena gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya di kondisi pandemik sekarang ini adalah adanya masker. Jadi harus ada masker yang digunakan oleh setiap penjamah. Berikutnya, nah yang menjadi tantangan bagi penjamah makanan itu adalah menjaga perilaku saat bekerja. Diharapkan tidak makan atau mengunyah makanan kecil atau permen saat bekerja gitu ya, karena bisa jadi terjadi muncrat Bapak Ibu, muncrat dari pada saat kita makan gitu ya. Dan diharapkan tidak memakai perhiasan atau cincin. Kenapa? Karena bisa jadi ada kotoran yang nempel di sekitar pergelangan jari yang menggunakan cincin tersebut. Atau jangan-jangan cincinnya malah masuk ke dalam makanan begitu ya. Jadi itu harus kita hindari. Tidak bercakap-cakap, karena saat bercakap-cakap itu ya itu tadi mungkin ada air liurnya yang muncrat sehingga kena ke makanan. Selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari toilet. Tidak memanjangkan kuku gitu ya. Karena di bawah kuku itu bisa jadi banyak kotoran ataupun kumannya. Nah, mungkin Anda bisa melihat ada chef gitu ya, perempuan cantik, tapi pada saat membuat makanan kukunya panjang. Nah, seharusnya itu tidak terjadi, karena kuman kan kita tidak bisa lihat. Jadi harus dipastikan bahwa kukunya pendek, sudah dipotong. Dan terakhir, selalu memakai pakaian yang bersih. Kalau bisa ya diganti dulu bajunya sebelum bekerja di kantin. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus menjaga perilaku kita saat mengolah makanan, tetap supaya makanannya aman, bersih, dan sehat bagi siswa-siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yosfi Rahmi SGZ MSC untuk pemaparan materinya. Kami ingatkan sekali lagi pemirsa dan juga pendengar bahwa untuk partisipan juga bisa menyampaikan pertanyaannya kepada seluruh pemateri melalui kolom channel YouTube kami UBTV Livestream, dan juga bagi partisipan yang bergabung pada aplikasi Zoom dapat mencantumkan pertanyaannya pada kolom chat. Untuk itu kita langsung saja menuju pada pemateri kita selanjutnya, kepada Ibu Adelia Desi Kurniawati STP MP MSC untuk memaparkan materi mengenai keamanan pangan. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Belinda. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian yang masih tune in ya di channel UBTV. Pagi ini saya akan melanjutkan pemaparan yang terakhir dari 4 pilar kantin sekolah, yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan mengenai manajemen, kemudian mengenai sarana dan prasarana, dilanjutkan dengan SDM, dan ini yang terakhir adalah dari segi keamanan pangan. Jadi tadi sudah dibicarakan sejak awal bahwa kantin berarti berkaitan dengan makanan, dengan pangan itu sendiri. Sudah dipersiapkan manajemennya sudah oke, kemudian sarana prasarana sudah oke,
dari SDM sudah training tapi ternyata pangannya sendiri atau makanannya sendiri tidak siap. Jadi kita akan membahas terkait keamanan pangan itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas terkait apa sih definisi keamanan pangan. Next. Jadi keamanan pangan itu kalau menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 mengenai keamanan, mutu, dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Dalam hal ini ada 3 cemaran yang menjadi titik penting, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, dan juga cemaran fisik. Di mana ketiga cemaran itu dapat mengganggu, merugikan maupun membahayakan kesehatan manusia. Next. Cemaran sendiri itu didefinisikan sebagai bahan yang tidak sengaja. Jadi kita pasti tidak dengan sengaja memasukkan cemaran ke dalam makanan kita ya Bapak Ibu. Tapi kita pasti tidak sengaja, kemudian tidak menghendakinya ada di dalam bahan pangan. Karena tadi kalau ada cemaran maka dia akan menyebabkan kesehatan atau merugikan kesehatan. Sehingga kita tidak menginginkan adanya cemaran maupun adanya bahan yang tidak kita inginkan ada dalam bahan pangan. Biasanya kapan terjadi cemaran atau cemaran itu kapan bisa ada dalam makanan? Itu bisa sepanjang pengolahan, mulai dari farm to fork, dari bahan pangan ketika dipanen hingga siap disajikan. Jadi proses pengolahan sepanjang rantai pengolahan makanan itu dapat mengganggu maupun merugikan ataupun yang terakhir adalah membahayakan kesehatan karena adanya cemaran. Jadi sangat penting kita memahami cemaran apa saja yang ada di bahan pangan. Jadi tadi disebutkan ada 3 cemaran yang utama. Next. Kategori cemaran sendiri yang pertama adalah cemaran kimia, cemaran fisik, dan cemaran biologi. Next. Nah, ini ya. Jadi apa sih yang dimaksud cemaran kimia? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi pasti kita sering mendengar kita tidak boleh menambahkan BTP terlalu banyak atau bahan tambahan makanan terlalu banyak, tidak boleh menggunakan pewarna yang bukan pewarna makanan, maka itu adalah termasuk cemaran kimia. Cemaran fisik seperti apa? Tadi disebutkan kalau kita makan ada rambut, kemudian mungkin ada perhiasan masuk di dalam makanan, atau mungkin ini yang sering kita adalah isi stapler yang juga awalnya buat pengemas kemudian masuk ke dalam makanan. Nah, ini yang termasuk cemaran fisik. Sedangkan cemaran biologis tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yosfi, yaitu kuman-kuman yang tidak terlihat. Nah, ini yang justru berbahaya karena kita tidak bisa membersihkan, kita tidak bisa yakin apakah kita sudah membersihkan kuman atau belum. Sehingga perilaku tadi yang dijelaskan Bu Yosfi sangat penting. Next. Baik, kita akan membahas dulu yang pertama adalah cemaran secara fisik. Kapan sih kita bisa menyebut makanan aman secara fisik? Jadi cemaran fisik itu bisa berupa pecahan kayu, debu, kerikil, pasir, rambut, isi stapler, potongan tubuh serangga. Ini yang sering kita temukan dalam bahan pangan. Kadangkala kalau kita makan itu ya, ketemu rambut satu, rambutnya diambil, disingkirkan, makanannya tetap dilanjutkan. Ayo Bapak Ibu, siapa yang seperti itu? Nah, sebenarnya dengan adanya rambut di dalam bahan pangan itu kita sudah bisa mengindikasikan bahwa tidak ada atau rendahnya higien dan sanitasi yang dilakukan oleh penjamah makanan dalam menyiapkan makanan. Mungkin tidak hanya mungkin rambutnya nggak dikuncir gitu ya, tapi dengan apakah Bapak Ibu yakin tangannya penjamah makanan tadi sudah bersih ketika dia habis ngunci rambut? Cuci tangan lagi nggak? Habis pegang rambutnya ternyata belum keramas 1 minggu. Nah, ini kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya keberadaan rambut itu sendiri sudah mengindikasikan adanya rendahnya perilaku higien dan sanitasi. Kemudian bagaimana cara menangani atau bagaimana cara kita menjaga supaya setiap makanan itu aman dari cemaran fisik? Salah satunya adalah dengan adanya kemasan atau pengemas. Kalau di kantin mungkin banyak yang menjual makanan-makanan yang disajikan saat itu juga, maka sebelum disajikan pastikan peralatan aman, kemudian ketika menyajikan juga melalui protokol
higienitas dan sanitasi yang tepat. Namun banyak yang juga menjual kue-kue basah. Nah, ini banyak yang kue basah itu hanya ditaruh atau diletakkan di tray saja tanpa penutup. Nah, ini yang sangat bahaya karena secara fisik makanan tersebut sudah tidak aman dari debu misalnya. Nah, itu sehingga wadah atau penutup makanan atau pengemas itu akan sangat penting sekali dalam hal ini. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah aman secara kimia. Tadi saya sebutkan bahwa secara kimia itu apa sih yang dimaksud aman secara kimia atau yang dimaksud cemaran kimia. Cemaran kimia itu bisa berasal dari lingkungan, misalnya dari limbah industri, kemudian radiasi, penambahan bahan tambahan pangan atau BTP yang berlebihan, atau bahkan di kategori yang berbahaya. Jadi kalau BTP itu sendiri sudah dijelaskan atau dikategorikan dalam beberapa kategori. Next. Jadi kalau kita tahu pengertian dari BTP, next slide. BTP sendiri itu adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan. Jadi dia bukan makanan utama, tapi biasanya ditambahkan dengan tujuan tertentu dalam proses pemasakan untuk mempengaruhi sifatnya, misalnya menghasilkan warna tertentu atau menghasilkan rasa tertentu, itu disebut BTP. Nah, BTP sendiri ini ada dikategorikan dalam beberapa jenis. Next. BTP itu ada yang sintetis dan ada yang alami. Kalau yang alami sudah gampang lah kita penggunaannya, tidak ada batasan tertentu dan karena dia sifatnya alami pasti lebih aman, lebih sehat. Sedangkan BTP yang kedua adalah yang sintetis. Nah, yang sintetis ini yang kita patut waspada atau kita harus paham betul sintetis itu jenis yang mana. Karena sintetis itu dibedakan menjadi 3, yang jenis GRAS, yang jenis ADI, dan jenis berbahaya. GRAS atau Generally Recognized as Safe itu adalah contohnya ini adalah gula dan garam. Sintetis ada yang dibuat, dia tidak bersifat alamiah, ada yang buatan. Tapi kalau gula dan garam itu tidak ada batas maksimum penggunaannya karena dia bersifat toksit atau beracun. Maksimum penggunaan itu atau maksimum konsumsi gula dan garam itu disebabkan karena efeknya terhadap kesehatan, tapi bukan karena sifatnya yang toksit. Berbeda dengan sintetis yang jenis kedua atau kategori kedua. Ada namanya ADI atau Acceptable Daily Intake. Dia punya batasan maksimum dalam penggunaannya. Karena ketika dia melebihi batasan tersebut maka dia bersifat toksit atau beracun. Sedangkan yang ketiga adalah sifatnya berbahaya. Kalau yang GRAS dan ADI tadi mungkin yang GRAS diawasi penggunaannya, yang ADI juga dibatasi penggunaannya, sedangkan yang kategori yang terakhir adalah berbahaya, ini tidak boleh ada, harus 0 penggunaannya. Contohnya adalah boraks, formalin, rodamin B, kemudian pewarna non makanan. Jadi tadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Bu Titis di tahun 2019 itu masih ditemukan kandungan formalin, borak, dan pewarna non pewarna makanan yang digunakan dalam bahan pangan atau jajanan di kantin sekolah. Jadi ini yang harus diwaspadai. Next slide. Ya, next slide. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini jajanan yang sangat biasa kita temui, mungkin tidak di dalam kantin, mungkin di luar sekolah, atau mungkin beberapa juga ada di dalam kantin. Ini bukan dilarang, tapi patut diwaspadai. Yang diwaspadai yang mana? Kalau pada misalnya cilok ini sangat terkenal di mana-mana, pasti ada nih. Sekolah mungkin, kantin sekolah juga sedang, mungkin beberapa punya menu ini juga, cilok. Nah, yang berbahaya adalah sausnya dibuat dari apa, pewarnanya menggunakan pewarna makanan atau bukan. Kemudian makanan-makanan seperti es yang menggunakan warna-warna mencolok ini juga patut diwaspadai, apakah bahan yang digunakan adalah pewarna makanan atau bukan. Tapi bukan berarti ini
di sekolah kantin tidak boleh jualan cilok, tidak boleh jualan yang ada sausnya, tidak ya Bapak Ibu. Karena penelitian sebelumnya juga kami pernah melakukan penelitian terkait jajanan. Jadi kami mengambil sampel di beberapa jajanan di kantin sekolah. Itu ada yang kami curigai mungkin mengandung bahan pewarna, bukan pewarna makanan karena warnanya merah sekali. Tapi ternyata setelah diuji dia bebas rodamin B. Jadi tidak melulu makanan yang mencolok itu bahaya, tidak boleh. Tapi kita patut waspada dan mungkin dilakukan uji untuk keamanan pangannya. Next. Yang terakhir adalah kita menyebut sebuah makanan itu aman secara biologis atau bebas cemaran biologi. Cemaran biologi itu tadi saya sampaikan menunjukkan rendahnya perilaku terkait higienitas dan sanitasi. Biologi ini banyak sekali sudah banyak dijelaskan di materi sebelumnya oleh Bu Yospi, bagaimana kita mencuci tangan itu sangat krusial atau sangat penting dalam kaitannya mendapatkan bahan makanan yang aman secara biologis. Dari beberapa contoh cemaran biologi yang sering kita temui, 4 mikroorganisme ini adalah yang paling banyak karena sumbernya pada bahan-bahan yang umum kita gunakan. Ada Salmonella, E. coli, ada Clostridium perfringens, dan juga Listeria monocytogenes. Dari Salmonella dan E. coli itu mungkin yang paling banyak menyebabkan diare, muntah, sakit perut, yang kita biasanya habis makan sesuatu mungkin masaknya tidak benar atau pengolahannya tidak benar, maka dia akan menyebabkan adanya cemaran Salmonella dan E. coli. Menurut penelitian Bu Titis tahun 2019 sebelumnya juga yang ditemukan adalah banyak E. coli dalam sumber air. Jadi kalau pada proses pemasakannya mungkin karena sudah menggunakan panas jadi sudah hilang, tapi sumber airnya masih mengandung E. coli. Kemudian yang Clostridium perfringens dan Listeria itu biasanya dia berasal dari umbi-umbian atau dari debu, dari tanah. Kemudian kalau Listeria itu pada makanan beku. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar beberapa waktu yang lalu produk sarden ditarik semua dari peredaran karena mengandung salah satunya adalah cacing pita, yang kedua adalah yang paling terkenal juga adalah Listeria monocytogenes ini. Jadi ini sangat berbahaya pada makanan beku yang tidak diolah dengan baik. Makanya kalau ibu hamil, ibu menyusui itu yang paling rentan terhadap infeksi Listeria, sehingga tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang masih mentah atau setengah matang. Maka pemasakannya harus sempurna supaya tidak ada cemaran biologis berupa Listeria ini. Satu lagi tadi yang di data sebelumnya atau di data penelitian sebelumnya ada Staphylococcus aureus yang paling tinggi cemaran biologisnya dalam bahan pangan itu adalah adanya di permukaan tangan penjamah makanan. Jadi Staphylococcus aureus itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam tubuh. Dia adanya di pernafasan bagian atas. Jadi kalau kita ngobrol, kita batuk pakai tangan, terus nggak cuci tangan, maka di permukaan ini akan ada kemungkinan cemaran Staphylococcus aureus. Kalau tadi di penelitian Bu Titi sebelumnya terdeteksi ternyata yang paling banyak adalah itu, maka diduga penjamah makanannya tidak menerapkan perilaku higien dan sanitasi dalam memberikan pelayanan, misalnya menjual makanan atau mempersiapkan makanan itu sendiri. Next. Jadi di sini ada gambar ya, itu ibunya memasak di dapur. Jadi apa saja higien dan sanitasi yang harus ada, yang harus diterapkan ketika kita melakukan persiapan makanan atau pengolahan makanan, mulai dari kita harus membersihkan tempat kerja secara teratur. Jangan kan nanti masih masak lagi, masaknya belum selesai, bersihkannya belakang, jangan. Biasakan kita selalu membersihkan setelah memotong, misalnya bersihkan, sisihkan. Pastikan meja kerja selalu bersih. Itu kalau kita nonton MasterChef pasti sudah sering tahu ya, meja harus bersih, jadi tidak berantakan. Kemudian cuci tangan secara berkala dengan
perilaku cuci tangan yang benar tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yosfi ya. Kemudian ketika tidak ada sabun atau air terbatas mungkin bisa menggunakan hand sanitizer, tapi tadi disampaikan juga efektivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan cuci tangan dan menggunakan sabun. Kemudian dalam masa pandemi ini memang yang paling penting itu adalah menjaga jarak. Jadi banyak sekarang para penjual itu memberikan jarak atau partisi dengan konsumennya itu untuk kesehatan baik konsumen maupun penjamah makanan. Penggunaan APD serta persiapan alat kebersihan yang ada di dapur. Jadi kita bisa membersihkan area kerja, kemudian area tempat menjual makanan lebih nyaman. Next. Oke, yang terakhir adalah 5 kunci keamanan pangan. Jadi jaga kebersihan, cuci tangan dengan benar. Yang kedua adalah memisahkan bahan makanan mentah dan matang. Karena kalau makanan sudah matang itu dia sudah diolah, mikroorganismenya sudah berkurang, tapi makanan mentah masih banyak sekali kandungan cemaran biologi sehingga jangan dicampur. Juga memisahkan bahan nabati dan bahan hewani selama pengolahan. Kenapa? Karena cemaran bahan nabati dan hewani ini akan berbeda dengan proses pengolahan. Kalau cemaran hewani itu biasanya mengandung mikroorganisme yang lebih tahan panas sehingga butuh pemasakan yang lebih lama. Sedangkan kalau bahan nabati kita masak lama, nyunyut, gizinya hilang semua. Jadi maka harus dipisahkan sehingga tidak terjadi cross kontaminasi, sehingga pengolahan yang tepat dengan suhu yang tepat maka akan mematikan mikroorganisme. Nah itu seperti saya jelaskan, ada di poin yang ketiga, memasak dengan benar atau seksama sesuai dengan pengolahan yang baik. Kemudian yang keempat adalah kita pahami danger zone temperatur atau suhu bahaya itu yang di mana gitu ya. Jadi suhu bahaya itu adalah di atas 5 derajat Celcius dan di bawah 60 derajat Celcius. Itu adalah suhu bahaya pertumbuhan mikroorganisme. Maka kita harus melakukan pengolahan produk pangan secara baik sesuai dengan suhu yang aman untuk makanan tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan dan sumber air yang bersih. Maka kalau kita pengolahan sudah tepat tapi sumbernya ternyata masih banyak mengandung mikroorganisme, maka akan percuma apa yang kita lakukan. Jadi dari bahan. Saya rasa itu untuk materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Belinda. Baik, terima kasih Ibu Adelia Desi Kurniawati, STP MP MSc. Untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri yang terakhir dari Ibu Titis Sarikusuma SGZ mengenai 29 kriteria kantin sehat. Untuk itu kepada Ibu Titis, disilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Belinda untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu petugas puskesmas, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengelola kantin. Ini adalah materi terakhir dari kami. Sebenarnya materi ini adalah kami ingin mengajarkan atau kami ingin memberikan penilaian, cara penilaian terkait dengan kantin sehat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Catur terkait dengan komitmen, kemudian terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan mutu keamanan pangan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu silakan klik di link yang akan di-sharekan di link YouTube dan di Zoom. Nanti kita akan mengisi bersama-sama terkait dengan bagaimana cara kita menilai kantin dengan menggunakan 29 kriteria penilaian. Nah, kriteria ini sebenarnya adalah dikembangkan oleh Siameo Rekfon, di mana diadaptasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 dan BPOM tahun 2012. Nah, form ini juga yang kita gunakan saat kami melakukan penilaian kantin sehat yang kami lakukan di SMP dan SMA pada tahun 2019. Jadi di link itu nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan. Yang pertama adalah nama, ya.
nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolah, dan jabatan Bapak Ibu saat ini. Jabatan bisa sebagai petugas puskesmas, atau mungkin sebagai kepala sekolah, atau guru UKS, atau mungkin sebagai pengelola kantin. Nah, memang form ini adalah salah satu untuk mendukung program Nutrition Goes to School atau gizi untuk prestasi sekolah. Memang salah satunya adalah dari kantin. Baik, setelah Bapak Ibu mengisi, nah Bapak Ibu akan dihadapkan pada pertanyaan pilar 1 terkait dengan komitmen dan manajemen. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan komitmen. Apakah ada komitmen tertulis dari sekolah? Nah, di sini Bapak Ibu nanti tinggal memilih ada, tidak, ataukah tidak relevan. Ada artinya Bapak Ibu ada komitmen, ya. Kemudian tidak artinya tidak ada komitmen, artinya ya sudah kita jual makanan kantin ya pokoknya asal jual saja. Yang penting siswa bisa membeli makanan saat di sekolah. Atau mungkin bisa dijawab tidak relevan. Atau tidak relevan ini artinya misalnya sekolah saya tidak ada kantin, sehingga kami tidak bisa membentuk suatu komitmen, ya. Nah, kemudian nanti silahkan lanjut ke pertanyaan kedua. Di situ ada pertanyaan, ada tim pengawas keamanan pangan jajanan anak di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah ada timnya. Jadi, tim ini resmi jika ada SK atau mungkin ada susunannya. Penanggung jawabnya siapa, kemudian yang bagian untuk membuat edukasi, kemudian ada perencanaan edukasinya, kemudian pengawas mutu makanannya. Jadi ada tugas masing-masing yang dijabarkan di SK atau mungkin sudah tertuang di dalam kesepakatan dari tim pengelola keamanan makanan yang ada di sekolah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu jawab di sini. Ini ya, ini sebagai latihan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penilaian secara mandiri untuk masing-masing sekolahnya. Namun yang untuk Bapak Ibu yang bertugas di puskesmas, nanti apabila Bapak Ibu bertugas di puskesmas, dapat tugas dari puskesmas untuk menilai di sekolahnya, dapat menggunakan form yang kami tampilkan hari ini. Nah, kemudian pilar kedua ada 3 pertanyaan. Jadi ini penjamah menggunakan APD. Nah, celemek dan tutup kepala. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau pakai celemek tetapi tidak pakai tutup kepala, nah kita lihat dulu orangnya. Kalau penjualnya adalah ibu-ibu dan memakai jilbab, maka tidak perlu memakai penutup kepala. Kita bisa menjawab iya. Namun apabila hanya terpenuhi satu, hanya pakai celemek, namun ibunya tidak pakai jilbab dan tidak pakai penutup kepala, maka kita jawab tidak. Sehingga semua syarat di pertanyaan di situ harus semua terpenuhi. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga sama, jadi bajunya bersih, kemudian tidak ada luka terbuka, tidak pakai perhiasan. Perhiasan di sini mungkin cincin ya, cincin karena memang cincin ini kumannya sangat banyak sekali. Kemudian jam tangan, mungkin tidak menggunakan selama bekerja di kantin. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, loh ini nggak pakai cincin tapi masih pakai jam tangan, atau mungkin masih pakai bros di jilbabnya yang besar banget gitu ya. Nah, itu bisa kita anggap bahwa masih belum sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pernah menerima pelatihan tentang hygiene sanitasi. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk masing-masing sekolahnya, apakah sudah pernah ataukah belum. Siapapun yang pernah ke sana, mungkin ada peserta sekolah di sini yang saya pernah ke sana, mungkin pernah kita mengedukasi ini ya, atau mungkin bisa juga dari petugas puskesmas, atau mungkin bisa dari pengabdian masyarakat dari mahasiswa. Nanti silakan Bapak Ibu
tuliskan atau mungkin diberikan keterangan jika menggunakan form ini. Nah, kemudian yang paling banyak adalah terkait dengan sarana prasarana. Jadi yang pertama adanya bangunan yang permanen. Permanen ini maksudnya tembok ya, tembok, kemudian ada atapnya, kemudian terpisah dari tempat pembuangan sampah, kemudian airnya ada sumber airnya, dan bukan berbentuk seperti gazebo. Karena bentuk cemarannya sangat banyak sekali kalau tempat terbuka. Nah, kemudian tata ruangnya memang untuk kantin. Yang nomor 7. Nah, nomor 8 ini terkait dengan lantai. Nomor 8 dindingnya kedap, kemudian mudah dibersihkan. Nomor 10 ini terkait dengan ventilasi. Nah, nomor 11 terkait dengan pencahayaan. Pencahayaannya cukup sehingga pekerja bisa membedakan uang 20.000 dan uang 2.000. Itu penting karena bentuknya hampir sama ya. Jadi kalau siswanya bayar itu dipikirnya 20.000 kembali 18.000, ternyata setelah diteliti uangnya 2.000. Nah, kemudian tersedia air bersih yang cukup. Nah, biasanya kalau di kantin sekolah yang kemarin kami datangin ini, sumber airnya memang ikut dari sekolah, gitu ya. Kemudian air limbahnya mengalir dengan lancar. Kemudian ada tempat pembuangan akhir atau ada tempat sampah. Ini kami pernah datang ke salah satu SMP 15 kalau nggak salah yang pernah mendapatkan penghargaan kantin terbaik versi Green School ya, tahun 2017 atau tahun 2016. Kami sempat mensurvei bahwa lokasinya bagus gitu, jadi benar-benar bersih, benar-benar tertata. Kami melihat ada komitmennya, kemudian tempat membuang sampahnya ada di setiap tempat penjual makanan, kemudian mempunyai kebijakan setiap selesai jam istirahat tempat sampah itu akan dikoleksi, dijadikan satu dan akan dibuang di tempatnya, dibuang di tempat pembuangan sampah terakhir. Nah, sehingga pada saat jam kedua istirahat itu tidak ada lagi sampah yang numpuk di situ. Nah, kemudian yang terpenting adalah tempat cuci tangan dilengkapi air dan sabun. Jadi airnya mengalir, ada sabun, benar-benar sabun. Jadi ada beberapa sekolah yang kami datangi, kita cek airnya mengalir, tetapi sabunnya ada yang tidak ada, ya. Nah, kalau terkait dengan nanti adik-adik sekolah sudah masuk, maka sekolah harus menyediakan sabun ya, karena kita terkait dengan new normal life, maka setiap sekolah harus menjamin kesehatan dari masing-masing siswanya. Nah, ini ada alat kebersihan lingkungan, jadi ada sapu, ada tangki atau ada cikraknya, ada tempat sampah, ada alat pelnya. Nah, kemudian tidak ada hewan yang berkeliaran, jadi mungkin kucing yang lewat gitu ya, atau kecoa gitu ya. Dengan apa? Kita memastikan bahwa tempat yang kita kelola itu bersih. Nah, kemudian selanjutnya ada upaya agar makanan terhindar dari hama. Jadi bisa kita kasih sekat etalase atau lemari, atau kita sempat kemarin saat kita melakukan penelitian ini, sirup itu sudah ditata di gelas, tetapi oleh ibunya ditutupin oleh kertas coklat. Jadi supaya lalat tidak masuk. Ini sebenarnya sudah ada upaya gitu ya, upaya untuk mencegah terjadinya kuman masuk atau lalat masuk. Kemudian, nah ini penting, menggunakan wadah kemasan yang aman, bukan styrofoam dan plastik kresek. Ini ada beberapa sekolah yang sudah mulai menerapkan ya, terkait dengan adiwiyata, yang sudah tidak memperbolehkan siswanya membawa makanan dengan bahan plastik, dan sudah mulai beralih menggunakan
kertas daur ulang, kertas yang dapat didaur ulang, tapi kertasnya bukan kertas koran, dan menggunakan daun. Jadi saya sempat ke salah satu sekolah itu memang tidak menggunakan plastik, tetapi bungkusnya itu menggunakan kertas minyak yang didesain seperti kantong dan menggunakan daun. Nah, ini ada fasilitas penyimpan makanan, kulkas, freezer. Ini kalau misalnya ada beberapa sekolah yang tanya, Mbak, tempat saya nggak ada kulkas, nggak ada freezernya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting ada tempat menyimpan makanan, misalnya makanan yang mau disajikan atau yang dibelinya nanti agak siang gitu ya, maka ada tempat khusus yang terpisah dengan yang dijual saat ini. Jadi tidak harus kulkas, tidak harus freezer. Tapi kalau sekolah ada kulkas, ada freezer, di mana yang menjual makanan yang dingin gitu ya, seperti es krim, yogurt, salad, atau makanan yang memang harus disajikan dingin, maka harus disediakan alat yang memang bisa menjaga suhunya tetap dingin. Kemudian ini menggunakan sarung penjepit makanan atau, jadi boleh pilih salah satu, sarung tangan atau penjepit makanan untuk mengambil makanannya. Kalau mau pakai dua-duanya boleh, tidak apa-apa. Yang penting kita menggunakan salah satu, sarung tangan atau penjepit makanan. Kemudian makanan disajikan dalam keadaan tertutup. Nah, makanan matang disajikan dalam keadaan tertutup. Nah, pilar yang terakhir adalah tentang mutu pangan. Ini hanya 2 pertanyaan. Nah, di sini kita masih melakukan pendugaan. Jadi, kita cek aja dari warnanya. Jadi, pertanyaan nomor 28, makanan diduga tidak mengandung bahan kimia bahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil. Jadi kenapa kita punya dugaan seperti itu gitu? Karena kita lihat warna merahnya, warnanya merah alami, bukan pewarna tekstil. Warna hijaunya, ini warnanya alami, bukan warna dari tekstil, atau tidak pakai pewarna cat gitu. Karena kita bisa tahu kan bedanya merah yang cerah banget gitu ya, sama merah yang memang dari pewarna makanan. Nah, kemudian yang nomor 29 yang terakhir adalah tersedia makanan bergizi yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan serat pangan. Ini kemarin hasil kami melakukan penelitian, hanya sekitar 4% sekolah yang menyediakan buah segar. Selebihnya menyediakan buah dalam bentuk digoreng, contohnya pisang goreng. Kemudian menyediakan buah dalam bentuk es, contohnya es campur. Tetapi jarang yang menyediakan dalam buah potong. Itu ya penelitian saya kemarin ya. Kalau sekarang semoga sudah mulai ada perubahan. Nah, kenapa? Karena kita ingin melakukan Nutrition Goes to School atau kita mendukung program ini, maka yang kita sediakan tidak hanya bersifat gorengan atau bersifat makanan berat. Tapi kita juga mulai menyediakan makanan dalam bentuk buah. Mungkin bisa dalam bentuk salad. Kalau jus boleh gitu. Tapi buah potong juga boleh. Atau misalnya kalau buah potong riskan rusak gitu. Jadi disiasati dengan bisa menyediakan buah pisang tapi yang tidak digoreng, benar-benar buah pisang. Nah, itu terkait dengan 29 indikator. Mungkin nanti silahkan Bapak Ibu isi ya, Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu bisa sendkan ke kami sehingga kami bisa tahu apakah Bapak Ibu yang pertama bisa memahami materi yang sudah kami berikan. Yang kedua, kita ingin tahu bagaimana kondisi sekolah Bapak Ibu terkait dengan kantinnya, dan Bapak Ibu bisa melakukan self assessment terhadap kantin yang Bapak Ibu bina saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Belinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa dan juga pendengar, itu tadi pemateri kita sudah menyampaikan materinya, dan saat ini saya akan membuka ruang untuk tanya jawab atau sesi tanya jawab. Namun sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja memajukan untuk pertanyaan yang pertama.
Untuk para pemateri bisa mendengarkan pertanyaan saya dengan seksama supaya bisa menjawab pertanyaan dari penanya dengan tegas dan juga lebih detail sedikit. Oke. Baik, yang pertama ada dari saya Supriyadi dari SMP Kristen Petra. Sekolah kami ini satu lokal untuk TK, SD, SMP, dan SMA. Kami sulit untuk mengendalikan tentang masuknya makanan dan minuman. Selain ada kantin umum, setiap unit juga mempunyai kantin sendiri-sendiri. Belum juga di depan pintu gerbang juga ada yang jualan. Mohon petunjuk. Monggo, silakan dijawab, monggo Ibu. Iya, terima kasih Mbak Belinda. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi dari SMP Kristen Petra atas pertanyaannya. Di sini mungkin nanti saya menjawab sedikit terkait dengan komitmen dan mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, rekan-rekan kami yang lain. Karena memang dalam satu kompleks atau di sini kita bisa melihat mungkin dalam satu yayasan ya. Jadi peran manajer dalam hal komitmen di sini untuk melihat regulasi keluar masuknya makanan terkait dengan bahan makanan atau konsumsi jajanan dari warga sekolah atau terkait dengan peserta didik di sini tadi terkait dengan komitmen adanya kebijakan tertulis yang karena ada SMP, ada TK, ada SD terutama di sini, maka direktur yayasannya yang harus punya komitmen terkait dengan alur atau terkait dengan regulasi masuk tidaknya makanan yang bisa dikonsumsi oleh peserta didik atau warga sekolah. Nah, di sini komitmen ini memang butuh tim. Kalau memang di situ adalah satu kompleks, maka di satu kompleks dengan berbagai jenjang pendidikan, maka komitmen dari setiap kepala sekolah dari yayasan tersebut harus ada. Kalau nanti sudah menjelang maksudnya ada new normal yang kita gadang-gadang akan tahun depan, tahun ajaran baru di tahun mendatang, maka di sini mungkin kita bisa mengawali dahulu dari sekarang komitmennya, tidak menunggu nanti saat peserta didik kita akan masuk. Jadi kalau kita sudah terkait komitmen, kita bisa menyusunnya mulai sekarang. Kita bisa mungkin memberikan wacana baik ke kepala sekolahnya SD maupun SMP maupun TK dan yang ada di wilayah kompleks Petra tersebut, maka di sini komitmen sejak awal itu sudah bisa kita mulai dari sekarang. Mungkin Bapak Ibu atau monggo silahkan pemateri yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Supriyadi. Saya menambahkan sedikit saja dari Bu Catur. Memang jika komitmen di sini karena TK, SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi yang sama, saran kami biasanya bisa dilakukan koordinasi atau diskusi dengan ketua yayasan atau dengan masing-masing kepala sekolah. Bagaimana terkait dengan penataan atau bagaimana pengaturan dengan makanan yang dijual di kantin. Kami share sedikit pengalaman saat kami meninjau salah satu kantin yang ada di sekolah swasta di Surabaya. Ini memang dalam satu kompleks ya, TK, SD, SMP, dan SMA. Namun lokasinya berbeda. Jadi memang yang TK khusus untuk TK, SMP, SD, dan SMA. Kenapa dibedakan seperti itu? Karena yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan gizi untuk masing-masing siswa itu berbeda. Jadi untuk TK, SD, SMP, SMA berbeda. Jadi yayasan ini dia sudah komitmennya seperti itu. Meskipun yang dijual sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Mungkin yang untuk SMP mungkin lebih besar sedikit daripada untuk yang SD. Nah, kemudian terkait dengan yang jualan di depan, Pak, saya punya pengalaman salah satu di SD swasta di Malang ya. Saat kami melakukan diskusi, saya kagum dengan SD-nya. Kenapa tidak ada orang yang jualan di depan sekolahnya? Nah, saya tanya, Pak, apa
apakah sekolah melarang orang jualan di depan sekolah? Jawaban kepala sekolahnya tidak. Kami tidak pernah melarang orang jualan di depan sekolah kami karena kami tidak menutup rezekinya orang mau jualan di mana saja. Tetapi yang kami larang adalah siswanya. Siswanya jangan beli makanan di luar. Jadi yang diedukasi adalah siswanya, bukan sekolah melakukan larangan tidak boleh jual di sini itu tidak. Jadi siswanya. Sehingga jika saya lihat setiap harinya memang nggak ada yang berhenti di situ. Karena pernah ada satu berhenti tapi nggak ada yang beli. Gitu. Mungkin itu bisa menambah untuk menjawab pertanyaannya dari Bapak Supriyadi. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Supradi bisa terjawab ya Pak ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Brilian Aza SPD dari SMP Salahuddin yang ditujukan kepada semua pemateri. Pertanyaannya adalah, apabila nantinya new normal memberlakukan peserta didik untuk masuk kembali, bagaimanakah protokol yang efektif untuk kantin meninjau dari hari biasa ketika jam istirahat, anak-anak pasti berkerumun di kantin, sedangkan istirahat hanya diberikan waktu kurang dari 30 menit untuk seluruh siswa. Silakan, monggo dijawab. Oke, baik, terima kasih Mbak Belinda. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Brilian ya ini sepertinya dari SMP Salahuddin. New normal ini memang tantangan sekali ya, tidak hanya bagi murid-muridnya tapi juga pasti bagi sekolah dan terutama adalah kantin, karena ini tidak new normal saja, normalnya adalah setiap 30 menit istirahat anak-anak pasti berkerumun. Nah, kalau menurut secara keamanan pangan itu saya ingin memberikan pendapat, mungkin begini Pak. Jadi kalau kita sudah mulai new normal itu adalah karena kita tidak bisa melepaskan anak-anak untuk pergi ke kantin. Jadi anak-anak pasti akan pergi ke kantin. Yang kita batasi adalah bagaimana anak-anak mengantri. Jadi kita sosialisasikan, mungkin kita berikan tempat mengantri yang baik sehingga anak-anak itu bisa cukup mengantri dalam waktu 30 menit. Kemudian mungkin makan di dalam kelas. Kalau di kelas kan kita lebih bisa mengatur jarak. Dibandingkan kalau misalnya kita di kantin, mungkin kapasitas kantinnya tidak sesuai dengan kapasitas banyaknya murid sehingga tidak akan bisa menerapkan social distancing. Jadi anak-anak hanya membeli saja seperti selama yang kita lakukan saat ini, yaitu kita membeli tidak dimakan di lokasi karena mungkin tidak bisa social distancing sehingga bisa dibawa ke kelas. Sehingga kalau menurut saya itu lebih ke arah komitmen sekolah untuk menyediakan itu karena kaitannya dengan sarana dan prasarana. Yang kedua mungkin bisa mengedukasi anak-anak untuk membawa tempat makan tersendiri. Jadi tempat makan sendiri itu harus dibawa sehingga anak-anak tidak bingung apakah makanannya aman atau tidak, tapi makanannya sudah ada di tempat yang mereka sediakan sendiri dan mereka sudah jamin kebersihannya dari rumah, kemudian nanti dikonsumsi di kelas sehingga akan lebih aman dan lebih higienis karena menggunakan alat makan sendiri dan juga wadah untuk mereka sendiri sehingga tidak lebih nyaman untuk protokol berikutnya. Kaitannya mungkin dari saya itu atau ada tambahan dari ibu-ibu yang lain? Itu tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Saudara Brilian. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dina Elisa dari SMPN 27 Malang. Pertanyaannya diberikan untuk pemateri yang pertama, bahwa tantangan menyiapkan jajanan kantin adalah bergizi, higienis, aman, dan terjangkau. Nah, kondisi di sekolah kami, Sarpras masih amat sangat sederhana. Mungkin sangat belum sesuai dengan harapan ibu pemateri kedua yaitu Ibu Yudi. Yang bisa kita lakukan tentu menjaga mutu makanan terlebih dahulu. Kendala yang kami hadapi, makanan yang dijual masih sangat bervariasi terutama untuk kudapan atau snack. Bagaimana cara mengantisipasi hal ini? Pada era new normal, apakah perlu
untuk disiapkan oleh penjamah makanan dan pengonsumsi makanan. Begitu. Sudah jelas untuk pertanyaannya, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Belinda. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Dina ya, Ibu Dina. Nah, di sini yang pertama memang untuk sarana dan prasarana itu adalah komitmen dahulu dari sekolah. Apakah memang berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menuju kantin yang sehat, dalam melaksanakan kantin yang sehat. Kemudian memang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebutlah, maka kita bisa menjaga mutu dari makanan. Kalau kita lihat tadi kondisinya adalah di sekolahnya Ibu Dina, dari segi sarpras memang belum memadai seperti sarana dan prasarana yang diharapkan seperti dari pemateri 2 atau Ibu Yudi tadi. Kemudian variasi snack jajanannya juga masih bermacam-macam. Sudah disampaikan oleh Ibu Titis tadi dan juga Bu Adel bahwa bisa mengedukasi siswanya, jadi tidak istilahnya tidak membeli dari yang di luar. Kalau yang Bu Adel tadi adalah memberikan solusi bagaimana sekiranya membawa tempat bekal sendiri, meskipun nanti memang dalam menyediakan makanan dengan yang higienis, aman, dan bergizi dan pastinya murah, yang harusnya bisa terjangkau. Nah, ini memang perlu usaha atau komitmen yang pelan-pelan. Jadi tidak bisa misalnya kita komitmennya harus semuanya bisa dilaksanakan sekarang, mungkin bisa, tetapi kita harus melihat dahulu kondisi sekolah kita, apa dulu yang urgent, apa dulu yang harus diperbaiki dahulu, apakah sarprasnya ataukah yang jenis snacknya ini yang harus kita dahulukan, karena kalau dari segi sarpras mungkin lama. Kalau dari segi snacknya mungkin kita bisa mengedukasi yang menjual makanan ke dalam sekolah misalnya, atau tidak diedukasi, sudah diedukasi tetapi di sini masih banyak yang membeli atau penjualnya masih nakal, misalnya tetap menggunakan bahan makanan yang berbahaya. Nah, di sini butuh komitmen juga dari kepala sekolah dan juga dari tim terkait dengan pelaksanaan kantin sehat sekolah ini. Dari mana kita akan mensuplai makanan tersebut kalau memang di kantin kita belum bisa menyediakan makanan tersebut. Jadi lebih selektif dalam memilih sumber atau penjual snack mana yang bisa masuk ke sekolah kita, dan itu butuh komitmen memang dari tim ini, dari tim yang akan melaksanakan kantin sehat sekolah ini. Demikian jawaban saya, semoga bisa memberikan manfaat. Oke, baik, mungkin untuk Ibu Yudi bisa menambahkan jawabannya. Oh iya, baik. Sebenarnya sudah dirangkum semua ya oleh terkait sarana dan prasarana. Nah, terkait dengan kesederhanaan itu paling tidak ya manajemen itu bisa menyediakan etalase makanan itu ya, jadi yang bisa menyimpan makanan yang siap matang. Kemudian apabila memang terbatas luasnya ya, jadi manajemen kantin itu bisa menentukan siapa saja yang suppliernya atau menentukan jenis makanan yang dijual di situ, seperti itu. Dan jadi ini kan ada peraturan tertulis nanti yang dibuat oleh pihak manajemen ya, yang bisa diberlakukan di kantin tersebut. Seperti itu saja tambahan dari saya. Baik, Ibu Yudi, terima kasih. Dan untuk ke pertanyaan selanjutnya, kita sudah mendapatkan pertanyaan dari Bapak Muhammad Huri dari SMP Kertanegara Malang. Apakah bahan yang dipakai hand sanitizer tidak berbahaya jika langsung kita memegang makanan atau langsung memakannya? Monggo, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Tadi memang ya dengan kondisi sekarang kita banyak menggunakan hand sanitizer gitu ya, dimana kalau tidak ada sabun ya itu lebih baik daripada tidak cuci tangan sama sekali. Nah, apa sih komposisi utama dari hand sanitizer? Itu adalah alkohol. Nah, untuk amannya kita menggunakan hand sanitizer ini, pastikan setelah menggunakan ini
tangannya kering dulu. Jadi jangan sampai dalam kondisi basah terus kita langsung megang bahan makanan. Kalau langsung megang makanan maka akan berbahaya. Tapi karena alkohol ini sifatnya kan mudah menguap gitu ya. Jadi pastikan dulu tangannya kering. Setelah kering baru kita menyentuh makanan. Setelah itu sudah aman untuk dikonsumsi. Gunakan. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Huri. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan juga bisa dapat menginformasi kepada seluruh partisipan, pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan acara webinar ini. Nah, akhir dari webinar ini pemirsa kita sudah berada di ujung acara. Namun hal penting yang bisa saya sampaikan adalah jika kita ingin membuat atau mendirikan kantin yang bersih, kita harus menggunakan 4 pilar kantin sehat dan juga memperhatikan apa saja kriteria-kriteria yang harus diterapkan pada kantin sehat yang ada di sekolah. Untuk itu, saya memberikan informasi kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung bahwa nanti panitia sudah memilih siapakah yang sudah mendapatkan door prize-nya dan nanti juga akan dihubungi oleh panitia dan akan diberikan hadiahnya ke rumah partisipan yang beruntung, ke rumah masing-masing begitu. Oke. Pemirsa, tiba kita sudah di akhir acara. Untuk itu saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh partisipan yang sudah bergabung dalam acara webinar ini. Akhir kata, sampai jumpa. Salam UB TV, aktif dan kreatif.